Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian semua. Dalam video ini dan beberapa video ke depan kita akan mereview tentang beberapa brand untuk model miniatur 1:72. Yang menurut saya video ini adalah video yang penting ketika kalian ingin membeli atau punya koleksi pribadi dan kebingungan mau pilih brand apa aja yang ada di market atau toko-toko. Karena jelas saja ada banyak banget brand di luar sana dengan berbagai macam harga, yang rendah, yang tinggi. Tapi untuk video ini kita akan mereview brand Solido dengan seri War Master dan miniaturnya adalah M26 Pershing. Untuk kalian pecinta tank mungkin udah tahu ini tank apa, jadi saya nggak akan ngejelasin sejarahnya dan video ini lebih ngefokusin kepada kualitas barang tersebut. Pertama-tama saya mau bilang kalau Solido ini sepertinya mempunyai nama seri yang lumayan terkenal yaitu War Master, tapi kelihatannya ada perbedaan yang mencolok dari tipikal War Master yang ditemui, yaitu desain boxnya berbeda. Saya kurang tahu sejarahnya gimana dia bisa dua tipe box kayak gini dengan seri yang sama. Kayaknya sih yang bikin beda yaitu tempat pembuatan diecastnya. Di box yang ada logo Solido bisa terlihat jelas kalau ini dibuat di Bangladesh, dan yang standar War Master dibilang kalau dia dibuat di Cina. Tapi untuk hal lainnya kelihatannya kualitas display case-nya sepertinya sama aja. Kedua, kisaran harga adalah 400.000. Kelihatannya di sini stoknya sudah habis dan juga saya udah coba cari-cari di toko lain, kelihatannya nggak ada yang jual. Jadi ini mungkin termasuk barang yang rare atau jarang ditemukan. Brand Solido ini termasuk brand yang harganya tinggi sekali, bahkan hampir mendekati Hobby Master. Pada video sebelumnya, apakah harganya sepadan dengan kualitasnya? Kita akan bahas itu sebentar lagi. Tapi untuk sekarang saya mau bilang kalau brand Solido ini mirip dengan brand Amercom pada video sebelumnya. Dia mempunyai display case dengan tatangan yang bergerigi-gerigi atau bahasa lainnya bertekstur, dan juga ada nama tanknya yang tertulis di sampingnya. Ketiga, build quality. Dari bawah hull sampai atas turret bisa dibilang bagus. Seperti diecast lainnya, turretnya terbuat dari plastik, dan untuk hullnya terasa justru bagian atasnya terbuat dari metal dan bagian bawahnya malahan dari plastik. Tapi karena itu justru ini adalah salah satu diecast yang paling berat karena bagian atas yang lebar ini metal semua. Lanjut ke tanknya itu sendiri. Di depannya bisa kita lihat di sini khas cat peperangan Korea. Di sini jelas banget ada tema yang diberikan oleh brandnya. Tapi untuk detailingnya bisa kita temuin di sini ada machine gun di depannya, dan di sini juga ada penyangkutnya, detailnya wah bagus banget kelihatannya. Mana seperti saya bilang ini tuh metal, jadi mau kepentok-pentok sedikit juga nggak ada masalah sebenarnya. Lalu di atas sini ada hatchnya, saya kurang tahu ini apa ya bentuknya sama kayak sejarahnya, tapi seenggaknya pewarnaan viewportnya ada semua, walaupun sebenarnya nggak begitu kelihatan, tapi itu adalah salah satu bukti kalau brand ini niat dalam masalah detailingnya. Lanjut ke belakang tanknya, bisa kita temuin engine decknya terwarnai, dan di sini banyak banget detail-detail kecilnya. Ini muncul semua. Lalu di sini juga ada aksesoris yang terwarnai dan ada kabel yang dia jelas terwarnai. Lanjut ke turretnya, bisa kita lihat di sini ada machine gun yang berdiri yang menurut saya lumayan detail, tapi ini terbuat dari plastik dan ini tipis sekali. Jadi harus hati-hati banget kalau megang-megang turretnya. Lalu di sini juga ada commander hatch dengan viewport yang seenggaknya nyoba ngewarnain, karena kelihatan di sini kalau rada salah naruh jadi bikin rada aneh sih kelihatannya. Tapi untuk detail lainnya seperti mantlet di sini, wah detail banget. Ini beneran bolong. Dan kalau misal kalian lihat aksesoris di sekitaran turretnya, ini detail banget dan keren kelihatannya. Lanjut ke bawah tanknya, bisa kita temuin tracknya terbuat dari karet. Detail pada track itu sendiri bisa dibilang bagus, bolong-bolong juga, dan di sini beneran ada gerigi-geriginya. Namun kelihatannya anehnya justru malah nggak bisa masuk ke dalam gearnya. Dan faktanya adalah ini tracknya ngepas banget, jadi kelihatannya mau ngebenerinnya juga bingung gimana caranya kalau nggak dibongkar.
Tapi menurut saya yang indah justru adalah detail pada bannya itu sendiri. Ini kelihatannya detail banget dan kerennya ini beneran 2 piece. Jadi ngasih kesan kalau ini adalah tank beneran. Keempat, fitur-fiturnya. Tentu saja turretnya bisa 360 derajat tanpa halangan. Ini lumayan mudah untuk diputar. Tapi mungkin hal yang keren adalah kita bisa ngecopot turretnya ini. Dan kita bisa mendapatkan informasi kalau dalaman tanknya ini sebenarnya setengah kopong. Karena kelihatannya di sini ada bar penghubung bawah tank dan atas tanknya. Untuk turretnya dapat disayangkan kita nggak bisa lihat dalamannya. Lanjut, gunnya bisa elevasi dan sebenarnya bisa depresi. Kalau kalian megang ini terasa banget ada sistem semacam spring gitu. Untuk ke atas ada penyangganya, jadi gunnya bisa diem. Tapi untuk ke bawah kelihatannya nggak ada. Jadi kalau diturunin bakalan otomatis lurus lagi gunnya. Jadi kesimpulannya gimana? Brand Solido dengan seri War Master untuk model M26 Pershing ini jelas banget spesialisasi mahalnya karena bahan metal yang lumayan banyak pada modelnya. Lalu juga faktanya kalau ini detailingnya bagus sekali karena memang mirip dengan aslinya. Aksesoris-aksesorisnya yang lumayan muncul dan juga warna atau tema Korea yang diaplikasikan kepada model ini bikin model ini kelihatannya keren banget. Walaupun dengan minusnya yaitu gearnya nggak cantik karena nggak masuk ke dalam lubang tracknya, dan juga faktanya gunnya nggak bisa stay turun. Jelas ngebuat diecast ini rada kurang dalam fitur. Tapi dengan harga yang mereka tawarkan, mungkin lebih mending mencari brand seperti Forces of Valor pada video sebelumnya. Tapi tentu saya pilihan kembali kepada kalian untuk mempercayai brand ini atau tidak. Untuk personal opinion, dengan tema kamu Korea yang unik dan bahan diecastnya yang kuat, ngebuat ini rasanya berbeda dari yang lain. Walaupun dengan gunnya yang gak bisa turun dan di beberapa tempat dia pewarnaannya rada melenceng, mungkin untuk emang yang kurang ngefans sama tanknya lebih bagus cari brand lain karena ini hitungannya tinggi sekali harganya dan masih banyak brand lainnya yang memberikan fitur kalian yang lebih bervariasi daripada ini. Terima kasih untuk kalian sudah menonton sampai akhir. You are truly the best. Dan sekali lagi, terima kasih.